Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepadanya Ibu persilakan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah, coba kalian gerakkan tangan kalian. Kemudian, kedipkan mata kalian. Kenapa? Coba kenapa kalian dapat menggerakkan tangan kalian? Nah, hal tersebut dikarenakan otak kita sebagai sistem saraf pusat itu mengontrol gerakan tangan kita, sehingga tangan kita dapat bergerak, mata kita dapat berkedip, kemudian kepala kita dapat digerakkan, dan sebagainya. Saraf ini berperan penting dalam tubuh kita karena berfungsi untuk menerima rangsangan, kemudian menanggapi rangsangan tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama ada sel-sel saraf pusat, macam-macam sel saraf, kemudian mekanisme impuls jalannya sistem saraf dalam tubuh kita. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel saraf. Yang pertama itu ada badan sel. Nah, badan sel ini merupakan bagian yang melekat dengan dendrit dan akson. Nah, dendrit ini berupa tonjolan sitoplasma yang pendek, sedangkan akson merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan dan menghantarkannya menuju ke badan sel. Nah, dendrit ini diproses di dalam inti atau nukleus karena inti ini berfungsi untuk pusat koordinasi dalam sistem saraf. Nah, kemudian ada akson. Nah, akson ini terdiri dari sel cawan. Nah, sel cawan ini dilapisi atau diselubungi oleh selubung mielin. Nah, fungsi dari selubung mielin ini yaitu untuk melindungi akson sehingga impuls tidak bocor. Kemudian ada nodus rampir. Nah, nodus rampir ini merupakan akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Nah, nodus rampir ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls saraf. Nah, kemudian sel cawan ini berfungsi untuk memberikan nutrisi pada sistem saraf. Yang terakhir itu ada ujung akson. Nah, ujung akson ini merupakan bagian yang paling ujung dan paling terakhir, berfungsi untuk menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya, atau kita sebut dengan sinapsis. Ibu akan membahas tentang macam-macam dari sel saraf. Ada yang tahu nggak apa aja macam-macam dari sel saraf? Iya, betul sekali. Ada 3. Yang pertama ada sel saraf sensorik, yang kedua sel saraf motorik, dan yang ketiga sel saraf konektor atau penghubung. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada sel saraf sensorik. Apa fungsi dari sel saraf sensorik? Nah, coba apa yang kalian rasakan di ruangan ini? Dingin ya? Iya, kenapa kalian bisa merasakan dingin? Betul sekali, karena adanya AC. Nah, yang menembus kulit kita sehingga terasa dingin. Nah, kulit kita ini kan berfungsi sebagai apa coba? Indera peraba. Betul sekali, kulit kita berfungsi sebagai indera peraba. Tetapi di dalam sel saraf ini, kulit berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan. Nah, penerima rangsangan dari mana? Penerima rangsangan dari luar. Berupa apa? Berupa dingin. Nah, sehingga di dalam kulit kita itu terdapat saraf apa? Sensorik. Ya, betul, saraf sensorik. Nah, apa fungsi dari sel saraf motorik ini? Yaitu untuk menghantarkan impuls menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Nah,
selanjutnya itu ada sel saraf motorik. Nah, sel saraf motorik itu menghubungkan antara sel saraf yang nantinya akan diteruskan ke dalam otot sehingga kita dapat bekerja karena adanya perintah dari saraf pusat ataupun otak. Nah, kemudian ada saraf tadi apa yang ketiga? Konektor. Nah, konektor ini merupakan gabungan antara sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Nah, mekanisme sistem saraf di dalam tubuh kita sama halnya dengan muatan listrik, yaitu ada yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Ada dua, yaitu ada polarisasi atau fase istirahat, di mana di dalam polarisasi ini yaitu bagian dengan polarisasi atau sel saraf yang sedang bekerja. Nah, muatannya itu di bagian dalamnya itu biasanya bermuatan positif, sedangkan di bagian luarnya itu bermuatan negatif. Ada impuls dari gerak biasa dan gerak refleks. Nah, gerak biasa ini merupakan gerak yang disadari. Nah, gerak biasa ini melalui impuls atau perjalanan yang panjang. Yang pertama dari reseptor, kemudian dibawa ke saraf motorik, kemudian dibawa ke otak dan diolah di otak. Nah, hasilnya itu berupa tanggapan yang selanjutnya itu akan dibawa ke saraf motorik yang berfungsi sebagai efektor dari gerak yang disadari itu. Sedangkan kalau gerak refleks ini bergerak secara otomatis, yaitu tanpa adanya olahan dari otak. Jadi langsung secara refleks gitu, tidak harus diolah dulu ke otak, kemudian menuju saraf motorik dan sebagainya. Kalian kan sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang sistem saraf pada manusia. Sekarang tiap kelompok ini Ibu akan kasih berupa kartu soal dan jawaban. Kemudian setiap kelompok itu harus mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban tersebut. Ibu kasih waktu kalian. Setelah kalian selesai, kemudian kalian presentasikan dan kita konfirmasi bersama-sama di depan apakah soal dan jawaban tersebut benar atau tidak. Kita bahas dulu ya yang kelompok 1. Depolarisasi dalam keadaan negatif luar positif, benar atau tidak? Benar ya. Kemudian badan sel, bagian yang menyimpan inti sel. Betul. Saraf sensorik, saraf yang peka terhadap indera. Benar atau tidak? Benar, betul. Nah, bagian akson, selubung mielin dan cawan. Betul. Kemudian dendrit, meneruskan impuls saraf. Betul. Polarisasi, oh ini kebalik ya. Depolarisasi ini salah, ini kebalik, salah. Akson, meneruskan rangsangan dari reseptor menuju badan sel saraf. Betul. Konektor, penghubung antara sensorik dan motorik. Betul. Kemudian selubung mielin untuk melindungi akson. Betul atau tidak? Betul ya jawabannya. Berarti kelompok 1 mendapatkan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poin ya kelompok 1. Kita akan umumkan ya setiap skor dari tiap kelompok. Kelompok pertama mendapatkan poin 7. Kelompok 2 mendapatkan poin 5. Kelompok 3 mendapatkan poin 3. Nah, berarti pemenangnya kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk mengambil hadiah perwakilannya. Nah, kan materi sudah disampaikan, kemudian pemahaman materi tadi sudah disampaikan. Sekarang dari kalian, apakah ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Oh, silakan Saudari Hasna untuk menyimpulkan. Terima kasih ya Saudari Hasna telah menyimpulkan materi hari ini. Nah, untuk menambah wawasan kalian tentang sel saraf, Ibu akan ngasih pertanyaan buat kalian dikerjakan di rumah, kemudian minggu depan dikumpulkan ya. Kemudian tugas dari Ibu mengisi soal ini dan kalian pelajari materi untuk minggu depan. Mengerti ya semuanya? Ada
Ada yang ditanyakan? Oh, sudah ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah dilaksanakan dengan baik. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan dalam menerangkan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.